Ini saya akan melakukan penjumlahan dengan menggunakan koin. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah soal, yaitu 4 ditambah 3. Cara penghitungannya yaitu kita siapkan 4 koin, terus ditambah 3 koin. Cara penghitungannya kita satukan dulu semua koinnya, terus kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Soal selanjutnya yaitu 5 ditambah negatif 3. Kita siapkan poin positif 5 dan poin negatif 3. Berhubung penambahnya adalah negatif, poin negatifnya kita taruh atasnya poin positif. Jadi 5 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 2. Soal selanjutnya yaitu negatif 3 ditambah negatif 4. Cara penghitungan menggunakan koin yaitu kita siapkan 3 koin negatif dan 4 koin negatif. Cara penghitungannya yaitu kita satukan dulu semua koinnya, terus kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi negatif 3 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 7. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengurangan menggunakan media koin. Sebelum kita melakukan praktik, perlu diketahui bahwa terdapat beberapa simbol yang harus kita ingat terlebih dahulu. Pertama, jika kalian menemukan 2 koin bertanda positif seperti ini, maka dibaca 2 koin positif. Dan seterusnya, jika terdapat 3 koin positif, maka dibaca 3 koin positif. Selanjutnya, seperti halnya pada koin positif, koin negatif juga sama. Jika terdapat 3 koin negatif, maka kita harus membaca 3 koin negatif dan seterusnya. Kemudian teman-teman, di sini terdapat sepasang koin positif dan juga negatif. Ini dinamakan koin manipulatif yang tidak ada nilainya atau bernilai 0. Selanjutnya, hasil adalah koin yang tidak berpasang. Di sini saya sudah menyediakan soal 3 dikurangi 4. Nah teman-teman, di sini kita langsung saja melakukan praktik menggunakan koin dengan soal 3 dikurangi 4. Seperti yang kita lihat di papan ini, belum ada koin sama sekali. Kemudian kita mengambil koin positif sebanyak 3 koin. Kemudian kita letakkan di papan. Karena tadi pengurangan kita itu positif dan yang di papan hanya terdapat 3 koin positif, maka kita harus membuat 4 koin manipulatif. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian karena tadi pengurangannya 4, maka kita mengambil 4 koin positif. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa hasil adalah koin yang tidak berpasangan. Maka hasil dari 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Baik, soal kedua yaitu negatif 3 dikurangi 2. Karena di papan belum terdapat koin sama sekali, maka kita harus mengambil koin negatif sebanyak 3 koin. Karena tadi soalnya pengurangannya tadi positif 2, kemudian di papan hanya terdapat 3 koin negatif, maka saya akan menambahkan
Nah, kemudian tadi pengurang saya positif, maka saya mengambil koin positif sebanyak 2 koin. Hasil dari negatif 3 dikurangi 2 yaitu 1, 2, 3, 4, 5 koin negatif. Maka hasilnya yaitu negatif 5. Soal yang ketiga yaitu negatif 2 dikurangi negatif 3. Pertama, kita mengambil koin negatif sebanyak 2 koin. Karena pengurang saya tadi negatif dan di dalam papan hanya terdapat 2 koin negatif, maka perlu kita membuat 3 koin manipulatif. Nah, selanjutnya karena tadi dikurang negatif 3, maka kita harus mengambil 3 koin negatif. Maka hasil dari negatif 2 dikurangi negatif 3 adalah positif 1. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan operasi perkalian menggunakan media koin. Di sini saya sudah menuliskan rumus A dikali B sama dengan D. A adalah pengali, B adalah bilangan dikali, dan C adalah nasib. Dengan jika pengali negatif, maka kita mengambil koin dari dalam papan. Jika pengalinya positif, maka kita meletakkan koin ke dalam papan. Teman-teman, di sini saya sudah tuliskan contoh soal 2 dikali 4. Karena di sini pengalinya ada positif, maka kita meletakkan koin ke dalam papan. Dan bilangannya dikali adalah positif 4, maka kita mempunyai 4 koin yang bisa dipindahkan. Karena pengalinya adalah positif, maka kita perlu meletakkan koin ke dalam papan. Di awal tadi kita memiliki 4 koin positif yang bisa dipindahkan. Lalu kita perlu meletakkan 4 koin ke dalam papan sebanyak 2 kali. 1 kali, 2 kali. Jadi koin yang ada di dalam papan jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 koin positif di dalam papan. Jadi hasil dari 2 dikali 4 adalah positif 8. Teman-teman, untuk contoh yang kedua yaitu 3 dikali negatif 2. Karena pengalinya adalah bilangan positif, maka kita perlu meletakkan koin ke dalam papan. Dan di sini kita memiliki koin sebanyak 2 koin negatif yang dapat dipindah. Teman-teman, karena pengalinya adalah bilangan positif, maka kita perlu meletakkan koin ke dalam papan. Di awal tadi kita memiliki 2 koin negatif yang bisa dipindahkan. Maka kita perlu meletakkan 2 koin negatif ke dalam papan sebanyak 3 kali. 1, 2, 1 kali, 1, 2, 2 kali, 1, 2, 3 kali. Maka jumlah koin di dalam kotak adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 koin negatif. Maka hasil dari 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6. Nah, teman-teman, untuk contoh yang ketiga yaitu negatif 3 dikali negatif 3. Di sini pengalinya adalah negatif, maka kita harus mengambil koin dari dalam kotak. Dan bilangan yang dikali adalah negatif 3, di mana negatif 3 adalah koin yang bisa dipindahkan. Teman-teman, karena di awal tadi pengalinya adalah negatif, maka kita perlu mengambil koin dari dalam papan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat papannya sama sekali tidak terisi koin. Maka kita perlu memanipulasi koin, yaitu dengan tadi kita memiliki 3 koin negatif yang bisa dipindahkan. Maka kita perlu memanipulasi, yaitu mengambil 3 koin negatif dan 3 koin positif. Lalu kita perlu memasukkan koin manipulasi dengan 3 koin negatif dan 3 koin positif sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, 1 kali,
karena di awal tadi adalah koin yang bisa dipindah adalah 3 koin negatif, maka kita perlu memindahkan 3 koin negatif sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, 1 kali, 1, 2, 3, 2 kali, 1, 2, 3, 3 kali. Nah, di dalam kotak tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 koin positif. Maka hasil dari negatif 3 dikali negatif 3 adalah positif 9. Selanjutnya, pembagian menggunakan koin positif negatif. Di sini saya memiliki soal yang pertama, yaitu 4 dibagi 2, di mana 4 merupakan bilangan yang dibagi yang sekaligus koin yang harus ada di dalam papan. Kemudian 2 merupakan pembagi sekaligus koin yang harus dipindahkan, dan untuk hasil baginya, jika kita meletakkan koin nanti hasil baginya positif, jika kita mengambil koin nanti hasil baginya negatif. Untuk mempraktikkan soal yang pertama, yaitu 4 dibagi 2. Karena pembagi atau koin yang harus dipindahkan ini nilainya positif 2, maka kita harus menyiapkan koin yang harus dipindahkan, yaitu 2 koin positif. Selanjutnya, kita harus meletakkan koin ini ke dalam papan. Meletakkan 1 kali ke dalam papan, ini nilainya 2 koin positif, sedangkan yang harus ada dalam papan adalah 4 koin positif. Maka kita harus meletakkan 1 kali lagi yang nilainya 2 koin positif. Karena kita tadi meletakkan sebanyak 2 kali koin positif, sehingga 4 dibagi 2 ini hasilnya adalah 2. Untuk soal kedua, 6 dibagi negatif 2. Karena pembagi atau koin yang harus dipindahkan ini nilainya negatif 2, maka kita siapkan koin yang harus dipindahkan, yaitu 2 koin negatif. Selanjutnya, kita harus meletakkan koin ini ke dalam papan. Namun perlu diperhatikan bahwa koin yang akan diletakkan di papan ini nilainya negatif, tetapi yang diminta untuk tetap ada dalam papan ini koin positif. Maka kita harus membuat manipulasi terlebih dahulu. Caranya dengan koin negatif ini digabungkan dengan koin positif. Kemudian kita meletakkan 1 kelompok manipulasi. Ini nilainya baru 2 koin positif, sedangkan yang diminta ada dalam papan tadi adalah 6 koin positif. Maka kita harus meletakkan 1 kelompok manipulasi lagi. Ini nilainya baru 4 koin positif, maka kita harus meletakkan 1 kelompok manipulasi lagi. Sehingga di dalam papan ini sudah mencukupi terdapat 6 koin positif. Dapat dilihat bahwa dalam papan ini terdapat 3 kelompok manipulasi, sementara di akhir nanti kita diminta untuk menyisakan 6 koin positif yang harus tinggal di dalam papan. Dengan cara kita harus mengambil koin negatif ini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Karena kita tadi mengambil koin sebanyak 3 kali koin negatif, sehingga 6 dibagi negatif 2 hasilnya adalah negatif 3. Dan untuk soal yang ketiga, yaitu negatif 9 dibagi negatif 3. Karena pembagi atau koin yang harus dipindahkan ini nilainya negatif 3, maka kita harus menyiapkan koin yang harus dipindahkan, yaitu 3 koin negatif. Selanjutnya, kita harus meletakkan koin ini ke dalam papan. Meletakkan 1 kali ke
ini nilainya baru 3 koin negatif. Sedangkan yang harus ada dalam papan adalah 9 koin negatif. Maka kita harus meletakkan satu kali lagi yang nilainya 3 koin negatif. Ini nilainya baru 6 koin negatif, maka kita harus meletakkan satu kali lagi yang nilainya 3 koin negatif. Sehingga di papan terdapat 9 koin negatif.